sebagai racun berkat jasmani. Persepsinya adalah ketika seseorang itu beragama X, maka dia kemudian mendapatkan kekayaan berkat, wow, itu sukses beragama. Kasihan. Ya, secara jasmani menunjukkan tanda bahwa dia warga kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, monggo-monggo saja, tetapi megalomani iman semacam itu membahayakan rohnya. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, Syarat-syarat perdamaian nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi pada malam ini, pada sore ini untuk membahas racun-racun penghalang bagi keselamatan manusia. Oke? Tapi kita akan menyaksikan satu ujian terlebih dahulu sebelum melanjutkan hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalammu, Yesusku. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Racun-racun penghalang keselamatan membuat si manusia puas diri, bermegalomani iman, dan sangat membahayakan rohnya. Sejak Injil diberitakan, iblis mencoba dengan berbagai cara agar Injil Kerajaan Allah tidak tersebar dengan sistem pemuridan, tetapi dibelokkan. Ya, membangun dinding-dinding Taurat dan kitab para nabi. Kotak-kotak tersebut menjadi subjektivitas, menjadi ajang perpecahan dan pembelokan dari aneka pembelokan serta
Ya perpecahan lah. Maka kali ini tanpa bermaksud untuk menghakimi siapapun, mari kita tengok mawas diri kita sendiri. Karena tujuan dari kebenaran-kebenaran ini adalah untuk mengembalikan keselamatan Anda, keselamatan kita yang sesungguhnya yang diberitakan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Saudaraku yang kekasih, Matius 11 ayat 12. Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Kerajaan surga sesungguhnya merupakan terminal, tempat keselamatan roh manusia. Ya, tapi diserong. Jadi cuma jadi kotak-kotak kerajaan Taurat. Ya, saudaraku yang kekasih, sesungguhnya banyak racun yang menghalangi keselamatan manusia. Apa sih Pak keselamatan? Keselamatan atau salvation, kosakata keselamatan, salvation, Inggrisnya salvatio, bahasa Latinnya soteria, bahasa Yunaninya artinya menyelamatkan. Perhatikan, menyelamatkan, membebaskan dari situasi mengerikan. Ya, sesungguhnya situasi yang paling mengerikan apa sih bagi setiap manusia? Paling mengerikan adalah bukan yang menimpa tubuh alamiah. Memang tampak mengerikan kalau yang menimpa tubuh alamiah. Tubruk, ya, megap-megap, sakitnya bukan main, mungkin. Ya, tetapi begitu mati tubuh alamiah selesai, tidak terasa lagi. Koma, Pak Matius melayani ribuan orang ya, koma, ketakutan mati. Dan kemudian kesakitan karena penyakitnya yang pernah banyak Pak Matius penderita penyakit tulang, kanker tulang. Wow, sakitnya bukan main, kata mereka. Dan seterusnya, tetapi begitu meninggal, hilang itu penyakit. Maka saudaraku yang kekasih, sesungguhnya tidak mengerikan. Artinya biasa saja, tetapi yang sangat mengerikan adalah ketika seseorang rohnya masuk ke kerajaan maut sehingga mati tak berdaya. Ya, itulah yang perlu diselamatkan. Ketika seseorang tubuh alamiahnya mati dan rohnya masuk siksa kubur atau alam maut, itu perlu diselamatkan. Mengerikan sekali, menakutkan, menyakitkan, menjijikkan. Itu yang disebut sebagai yang perlu diselamatkan sesungguhnya. Itulah yang disebut sebagai keselamatan sejati. Ya, keselamatan sejati adalah ketika kalau mati bukannya masuk alam maut rohnya, tetapi bangkit dari antara orang mati masuk ke Firdaus. Juga yang paling mengerikan adalah ketika seseorang rohnya setelah kiamat pada saat penghakiman diketok palu oleh Sang Kristus. Namamu tidak tercantum dalam buku kehidupan dan masuk ke neraka kekal. Mengerikan. Hanya 2/3 dari seluruh roh manusia yang turun ke bumi tidak pernah kembali ke surga kekal, tetapi masuk neraka kekal. Itu namanya bukan keselamatan. Yes, saudaraku yang kekasih, di dalam penghakiman
seseorang menunggu namanya dicantumkan dalam buku kehidupan, di dalam penghakiman akhir oleh Sang Kristus, maka mereka dihakimi menurut perbuatannya, menurut Tauratnya atau agamanya masing-masing. Saudaraku yang kekasih, ada yang masuk ke neraka kekal karena namanya tidak tercantum dalam buku kehidupan. Tetapi mereka yang tercantum masuk kembali ke surga kekal. Itu sesungguhnya salah satu dari keselamatan. Ya, tadi yang dua udah Pak Matius sampaikan ya. Keselamatan yang pertama adalah rohnya tidak terpenjara dalam apa yang disebut sebagai kerajaan maut. Keselamatan kedua, ketika tubuh alamiahnya mati, dia kembali ke dia bangkit dari antara orang mati, masuk ke Firdaus atau surga tingkat 3. Saudaraku yang kekasih, tetapi sesungguhnya normal saja orang maunya enak-enak tapi selamat. Di dalam Alkitab yang manapun tidak ada, saudaraku, enak-enak tapi selamat. Ya, semua harus diperjuangkan. Satu. Yang kedua tentunya saudara dan saya, Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yes. And then? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Yes. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia tidak kepadamu. seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi sama sekali bukan hal yang fisik, saudara. Ya, damai sejahtera yang merupakan keselamatan bagi setiap manusia yang berada di bumi ini bukan soal fisik. Walaupun Yesus juga menyediakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. It's okay. Tetapi di situ dikatakan, pikulah kuk yang kupasang, mau nggak ku kendalikan, dan belajarlah kepadaku, mau nggak belajar kepadaku. Kalau tidak, maka saudaraku yang kekasih, saudara cuma asik minum racun. Pokoknya gue sudah racun beragama tertentu udah pasti masuk surga. Karena akulah jalan, kebenaran, dan hidup, satu-satunya jalan ke surga. Padahal ada jalan kepada Allah, ada kebenaran yang di Allah sampaikan, ada hidup, rohnya hidup. Kalau mati masuk ke Firdaus, wow, itu perlu diperjuangkan. Ya, banyak yang kemudian meminum absintus, pokoknya gue udah menjadi orang yang beragama tertentu pasti masuk surga. Kasihan. Ya, orang yang merasa cukup puas diri terdaftar menjadi orang yang beragama tertentu tanpa perlu belajar, tanpa perlu bertumbuh, tanpa perlu berbuah, tanpa perlu memikul kendali yang dikendalikan Tuhan, tanpa perlu belajar dari Tuhan. Tidak ada itu. Itu yang Pak Matius bilang, racun-racun yang disodorkan oleh iblis. Ya, tahu-tahu begitu meninggal dunia, ya, rohnya masuk alam maut karena dosanya belum dihapuskan, belum lahir baru ilahi. Saudaraku yang kekasih,
kalau mereka berbuah, oh ya Pak, kami berbuah membawa orang agama lain masuk ke agamaku. Ya itu dari Taurat ke Taurat, Mas. Dari Taurat ke Taurat. Di dalam Taurat tidak ada keselamatan ilahi. Tidak ada keselamatan roh. Maka ya, ada lagi yang lebih dalam lagi, megalomani iman, bermegalomani iman, meminum racun bahwa pokoknya saya udah melakukan action, acara, upacara dalam suatu agama tertentu, udah pasti masuk surga. Ya, padahal yang disebut sebagai baptisan fisik adalah baptis percek kayak baptis roh, baptis percek kayak baptis selam kayak itu tanda pertobatan. Matius 3 ayat 11a. Matius 3 ayat 11a. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Yes, baptis fisik selalu tanda pertobatan. Tetapi baptis ilahi, lanjut. Tetapi Dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ya, itulah yang namanya baptis ilahi. Rohnya dibaptis dalam api. Saudaraku, yang hal itu sudah disampaikan nanti sudah disampaikan di dalam vlog-vlog ilahi tentang baptis fisik dan baptis ilahi. Saudaraku yang kekasih, baptis ilahi adalah baptis untuk ikut Kristus, bukan Taurat dan kitab para nabi yang manapun. Ya, saudaraku yang kekasih, memang di dalam Taurat tertentu ABC, tentu masing-masing punya warna tersendiri, memiliki apa yang disebut ketentuan-ketentuan tersendiri. It's okay, good, bagus. Tetapi ketika saudara berbicara keselamatan, yang sejati sesungguhnya adalah keselamatan untuk roh. Karena apa? Saudaraku yang kekasih, masih banyak lagi racun yang lain yang terkait. Racun tentang menuhankan penyembahan jiwani. Ya, silahkan mewarnai denominasi Taurat yang manapun, monggo, nggak dilarang. Cuman jangan berhenti di situ. Jangan merasa bahwa ketika penyembahan tertentu, entah itu menangis, entah tertawa terbahak, entah itu berbahasa roh dan segala macam, itu jiwa. Ya, bukan menghakimi siapapun. Karena apa? Kalau saudara mau memakai roh saudara untuk menyembah Allah, dan itu yang harusnya Yohanes 3 ayat 23 sampai 24. Yohanes 3 ayat 23 sampai 24. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. Yes, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh-rohnya. Terus? Dan kebenaran. Dan kebenaran, karena sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. yes. Dalam Injil Kerajaan Allah penyembahnya adalah Allah itu roh. Allah itu roh. Roh, saudaraku. Maka Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh. dalam roh, saudara. Tubuhnya boleh begini, tubuhnya boleh begini, boleh menangis jiwanya, boleh mau apapun ekspresinya, monggo. Tetapi yang menyembah itu rohnya, kepada roh Allah, sehingga Dan kebenaran. kebenaran roh Allah akan berbicara kepada saudara.
namanya kebenaran. Jadi bukan kemudian waduh ekspresif, tapi sebetulnya sampai pada jiwa. Oke? Kenapa? Karena orang-orang yang demikian akan menjadi puas diri pada hal-hal yang transenden tanpa diketahui, hal-hal gaib tanpa diketahui, bahkan menjadi utama. Ya, menjadi utama. Pak Matius, tolong dong, saya diajarin untuk memiliki mujizat kesembuhan. Ya, karena dia mendengar dari seorang hamba Tuhan mengatakan Pak Matius menyembuhkan banyak orang, ribuan orang. Saya bilang salah, nggak ada itu. Pak yang menyembuhkan Tuhan. Nggak ada beda dengan waktu Pak Matius menjadi sebelum bertobat menjadi pengikut metafisis. Oh, sakti, hebat. Di dalam Tuhan nggak ada. Murid Tuhan hanya menjadi melaksanakan kerja ilahi yang mengerjakan Tuhan kok. Jadi nggak ada saudara orang murid Tuhan. Kalau murid Tuhan loh ya, murid Tuhan kemudian bisa mau bernubuat. Pernah bertugas bernubuat, yes. Berkali-kali bertugas bernubuat, yes. Mujizat-mujizat, yes. Hati-hati. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga. Perhatikan baik-baik. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku. Oke? Yang di sorga. Yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Bukankah kami bernubuat demi namamu? kami bernubuat demi namamu? Wah, hebat mas. Terus? Dan mengusir setan demi namamu. Mengusir setan dalam nama Yesus. Semua diusir. Terus? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Mengadakan banyak mujizat demi namamu dalam nama Yesus loh ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Suatu hari ada 80 lebih ya yang datang dari suatu Taurat dan kemudian menginap di rumah kami di Cisarua. Kemudian mereka melakukan acara dan upacara, termasuk yang disebut sebagai pengusiran setan. Bangga sekali anak-anak muda dari sana dalam nama Yesus gemuruh. Pak Matius yang melihat sambil berdoa, Tuhan kasihan amat. Akhirnya hamba Tuhannya saya panggil ke kanopi, berdua orang saya panggil. Mereka, saya tanya, itu kalian aliran pelepasan ya, saya tidak menghakimi aliran pelepasan. Tapi pertanyaannya saya sederhana aja, Lucifer Tuhan atau bukan? Dia bilang bukan Pak. Oh, tapi sebelah sana mengusir Lucifer dalam nama Yesus, Lucifer keluar dalam nama Yesus, Lucifer keluar. Mereka berbicara, Lucifer di sana lagi berbicara kepada jemaat Anda, sebelah sana berbicara dengan jemaat Anda. Hanya Tuhan yang bisa berada di banyak tempat. Amin. Saya sampaikan panjang lebar, saya sampaikan firman-Nya, nangis dia. Saya bilang, kasihanlah dirimu dan kasihanlah jemaat itu. Mereka menjadi sombong.
Sombong, aku sudah dilepaskan 24 kali, aku 25 kali, aku 70 kali. Wah, berarti terikat terus. Tapi masalahnya bukan saya menghakimi aliran manapun, ya. Yang juga saudaraku yang perlu mari mawas diri. Yakni saudara ada yang disebut sebagai racun berkat jasmani. Persepsinya adalah ketika seseorang itu beragama X, maka dia kemudian mendapatkan kekayaan berkat, wow, itu sukses beragama. Kasihan. Ya, secara jasmani menunjukkan tanda bahwa dia warga kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, monggo-monggo saja. Tetapi megalomani iman semacam itu membahayakan rohnya sendiri, bukan membahayakan saya. Tapi saya harus memberitakan Injil untuk menolong siapapun, termasuk orang yang keracunan berkat jasmani. Betul? Maka saudaraku yang kekasih, betul, memang boleh saja marilah datang kepada kuda yang letih lesu dan berbeban berat. Boleh. Tetapi ada ketentuannya, yaitu pikulah yang kupasang, mau enggak ku kendalikan, mau enggak belajar kepadaku supaya engkau memiliki ketentraman, jalan keluar. Nah ini tidak. Pertanyaannya, Pak Matius itu sembuh Pak Matius, pergi ke mana itu? Ada di WA, belum saya baru ada kemarin dulu. Datang ke seorang oknum pastor dan kemudian didoakan kankernya hilang. Saudaraku yang kekasih, saya tanya, saya juga kenal dengan oknum-oknum hamba Tuhan yang kemudian memakai bukan seperti tadi. Aku bernubuat dalam namamu, aku menyembuhkan tuh dalam namamu. Bajunya boleh pendeta, bajunya boleh pastor, monggo. Tetapi Matius 7 ayat berapa menyatakan bahwa mereka merupakan berbajukan domba, tapi menyesatkan, memakai alat-alat metafisis. Kebetulan masa lalu saya kenal. Ya, mereka memakai mantra dan seterusnya. Jadi saudaraku yang kekasih, iklan kelegaan memang dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu berat. Tapi di situ ada ketentuannya, ada syaratnya, yaitu mau enggak kalau mau yang dari Tuhan. Karena iblis juga menawarkan. Halo, Lukas berapa ya? Lukas 4 ayat 5 sampai 8 apa 7? Coba. Lukas 4 ayat 5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Kemuliaan dan kuasa akan diserahkan kepadamu, kepada syaratnya. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Yes. Jadi jikalau engkau menyembah aku, menyembah iblis, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. yes. Jadi pertanyaannya, bagaimana saudara tahu, bagaimana kita tahu, tanpa harus menghakimi sono sini ya, kita mawas diri aja. Bagaimana tahu bahwa berkat itu tanda kutip dari Tuhan atau bukan? Kalau dari Tuhan tadi ada rumusnya, yakni pikul aku yang kupasang dan belajar kepadaku. Kalau dari iblis jelas, sembahlah iblis. Gampang kan?
Jadi kalau saudaraku ini memang benar-benar ingin memiliki berkat, maka saudaraku yang tentunya berkat yang diutamakan berkat ilahi dulu, berkat untuk roh saudara dulu, ya. Maka kasihan juga oknum hamba Tuhan yang kemudian terpaksa menjadi menyodorkan, ya, supaya berkat berlimpah, ya kan, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, patokan sukses berkat jasmani semacam itu adalah racun, ya. Ada lagi yang kemudian racun kuasa dan karunia, tadi udah dibahas sebagian, ya. Saudaraku yang kekasih, pokoknya ketika seseorang memiliki karunia kuasa, ya, maaf kata, bisa memiliki karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, saya ingin sampaikan kepada saudara, Pak Matius sudah sampaikan tadi, bahwa seluruh aktivitas tanda dan karunia ilahi adalah Markus 16 ayat 19-20. Markus 16 ayat 19 sampai 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Kalau gitu ayat 17 dulu. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Berbicara dalam bahasa baru. Lanjut. Bagi mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah, and then mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu, meneguhkan yang saudara sampaikan tentang Injil Kerajaan Allah dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi bukan kita, saudaraku, bukan murid Tuhan atau bukan manusia yang mau dapat menyembuhkan, mujizat dan lain-lain, bukan. Tuhan, kuasa Tuhan. Supaya apa? Jangan terbalik-balik saudara yang tadinya ingin memiliki dipakai Tuhan, karunia dan tanda-tanda dipakai iblis. Ya, zaman dulu saya juga bisa. Ya, saya udah melanglang segalanya ketika saya menjadi pengikut iblis. Ketika saya belum bertobat, ketika saya bisa menyembuhkan, menjatuhkan orang dengan tangan saya yang begini. Ketika saya melihat bagaimana bahasa roh dipakai pada suatu aliran kebatinan. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan sulit membedakan antara metafisis dan ilahi. Maka kita harus tulus dan rendah hati untuk mendapatkan yang ilahi tersebut. Jangan kemudian itu menjadi tujuan supaya saudara sakti. Kalau itu berarti bukan di dalam frame Injil Kerajaan Allah, tapi menjadi metafisis akhirnya. Udah dibacakan tadi, menjadi sesat. Saudaraku yang kekasih, banyak sekali oknum-oknum yang bangga karena seakan-akan memiliki kemampuan-kemampuan, tanda-tanda, karunia yang transenden, yang gaib,
Ya, saudaraku yang kekasih, hati-hati. Sekali lagi, tidak ada seorang manusia pun yang mampu melakukan sendiri atau sakti untuk menjadi pengikut Kristus. Tidak ada. Seluruhnya adalah kehendaknya. Amin. Dengan demikian saudara akan terus dipakai oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, akhirnya saudara bisa sesat. Orang-orang demikian akan sesat. Kemudian ketika kesombongan dan egosentrisnya menjadi membanggakan diri, membuat dia wow, maka tatkala kemudian tidak terjadi lagi hal-hal yang mewaukan diri sendiri, maka kemudian apa yang terjadi? Dia akan menghujat Roh Kudus. Dan itu akan membawanya, menyeretnya, rohnya akan masuk neraka kekal kelak. Kasihan kan? Maka saudaraku yang kekasih, padahal dia sudah membawa rombongan, padahal rombongan-rombongan yang disebut dengan jemaat itu hanya pengen kelegaan. Jemaat-jemaat yang minum racun tadi, yang absintus tadi. Perhatikan saudaraku yang kekasih, 2000 tahun yang lalu juga orang pengen disembuhkan Tuhan. Tuhan juga oke aja. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita ambil ya rombongan 10 orang Kosta, ya, pengen disembuhkan, datang mengimani Yesus Tuhan. Oke. Dari 10 penderita itu hanya satu yang balik. Hanya satu yang balik, dan itu orang yang tidak beragama menurut versi Yahudi karena mereka adalah orang Samaria. Maka saudaraku yang kekasih, Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Seseorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Yes, tersungkur di depan kaki Yesus Dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Orang Samaria dianggap orang yang tidak beragama. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi orang yang tidak beragama itu, yang dianggap tidak beragama itu, justru datang memuliakan Tuhan, bersyukur, dan mencari Tuhan kembali. Dan orang itulah yang kemudian mendapatkan keselamatan rohnya, dimulai dengan keselamatan tubuhnya. Terakhir adalah bagaimana yang disebut sebagai racun berita kiamat. Sedang viral sekarang. Ya, kiamat ada di mana, pada tahun berapa, bulan berapa, dan segala macam yang dikibarkan oleh oknum-oknum hamba Tuhan. Bahkan aneh juga, ya, padahal di dalam firman Tuhan tidak seorang pun, bahkan anak, tahu tentang kiamat. Saya pernah menyaksikan bagaimana zaman tahun berapa itu ya, 2006 bagaimana orang-orang oknum hamba Tuhan menyatakan kiamat akan datang pada, lupa saya, bulan-bulan sekian, tanggal sekian. Akhirnya mereka membawa ke Cisarua, lalu naik ke Cipanas, berkumpul di sana. Ada yang sudah kerja pun ditinggalkan, dan kemudian mereka harta-harta pun, rumah pun dijual.
Saudaraku yang kekasih, ketika mereka ternyata kiamatnya nggak jadi, kiamatnya diundur, lalu kemudian apa yang terjadi? Nangislah banyak mereka. Ada yang begini, saudara. Kenapa ya udah ditinggali, rumahnya udah dijual, uangnya dikumpulkan. Saya ingin sampaikan kepada saudara, marilah ya, sadari, fahami, buang racun-racun yang merasuki diri Anda semacam yang tadi. Ya. Tanpa membuangnya Anda akan membahayakan roh Anda untuk tidak selamat. Membahayakan keselamatan Anda yang Anda cari, yang tidak pernah Anda temukan karena Anda sudah puas diri dengan megalomani iman dan lain-lain. Yang kedua, mari saudaraku, tulus dan rendah hati untuk memahami, menerapkan keselamatan sejati yang sesungguhnya keselamatan yang disampaikan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu, yakni keselamatan roh saudara. Keselamatan roh saudara, roh kita adalah satu, terlepas dari maut dan kerajaan maut. Jadi datanglah kepada yang bisa melepaskan dari maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17-18. Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal. Aku adalah yang awal. Dan yang akhir. Dan yang akhir. Dan yang hidup. Dan yang hidup. Aku telah mati. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup. Aku hidup. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kerajaan maut. Datang kepada dia. Selanjutnya dengan menjadi pengikutnya. Ini bukan soal agama apapun. Ya, bukan soal Taurat yang manapun. Menjadi pengikutnya, maka roh saudara akan dicatat di dalam buku kehidupan setelah lahir baru ilahi tadi. Lalu kemudian saudara masuk kerajaan Allah. Kalau meninggal saudara tetap pegang dia, rohnya akan bangkit dari antara orang mati, masuk Firdaus. Kalau di Firdaus sudah pasti masuk ke surga kekal. Amin. Kita berdoa, Bapa, berserahkan anak-anakmu yang kau kasihi untuk kembali mengenal keselamatan sejati, supaya roh anak-anakmu yang mendengarkan ini memahami bahwa diperlukan keselamatan roh yang utama, terlepas dari kerajaan maut, terlepas dari siksa kubur, terlepas dari neraka kekal. Dalam nama Yesus, hamba serahkan anak-anakmu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.